Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Production. Hari ini kita akan mendengarkan tentang apa sih ya? Suara dari aksi demo yang malam ini itu dilakukan. Ini oleh para buruh-buruh katanya itu. KSSPI atau apa istilah. Oke, kita lihat langsung ya guys. Lah bajunya warnanya. Nah, Padahal nggak ada dibilang-bilang ya kan? Udah. Udah Pak, boleh dijelaskan Bang hari ini masanya dari elemen mana saja Pak? Ya ini kalau mau kita lihat dari apa ya asal usul gerakan di Indonesia dari kaum nasionalis religius, kaum religius nasionalis, kaum kerakyatan, ini semua tumplek bergabung di sini. Ini tahap awal. sebenarnya semua tumplek di situ guys. Tumplek itu kan berarti kan tumpah. Semuanya ada di situ. Sedangkan tadi itu bisa dibilang kalau terlihat itu dari kasat mata ya, itu ya. Itu demo yang hari ini ataupun malam ini ada itu nggak mencakup sampai 200.000 lah kayaknya. 200.000 berapa? 200 orang kayaknya itu ya. Itu maksimal ya mungkin ya 200 lah. Itu tumplek kan otomatis kan keseluruhan berjuta-juta. Aduh, gimana ini? Wow, yang dalam skala yang memulailah gitu ya. Dan tadi kita lihat persatuan itu nyata sekali Ya, betul. karena semua aliran, semua ideologi pada dasarnya itu anti kecurangan. Semua elemen ya. Ya, jadi mau dia Anti kecurangan katanya guys ya. Memang sendirinya itu fake. Ini anak buah Abah guys. orang kanan, yang orang kiri, orang tengah, yang namanya curang tuh ya musuh bersama gitu. Ya jadi perjuangan kita ini kan perjuangan melawan demokrasi yang ditelikung ya. Jadi kekuasaan ikut campur dalam urusan cawe-cawe dalam urusan demokrasi, menggunakan berbagai kekuasaannya, aparatur, dengan dana negara yang Yang dia andalkan itu adalah, saya sudah pasti paham dia itu menyuruh ke Gibran ya guys ya, karena Gibran sendiri itu adalah anak dari Pak Jokowi. Sedangkan Gibran sendiri itu banyak yang inginkan, bukan sekedar hanya Prabowo, dari pihak Anies pula dia menginginkan, dari pihak Ganjar pula dia menginginkan, ataupun PDI ya itu menginginkan. Itu ya gara-gara ya kebetulan pas menang dan juga menangnya itu tinggi, jadi ya pasti langsung ke situ ya guys ya. undang dipakai semacam untuk menyogok rakyat gitu. Sehingga hasilnya itu terjadi distorsi dan itu yang harus dilawan. Kalau kita tidak melawan maka ke depan kayak begini akan berulang. Kalau berulang terus ya sudah makin hancurlah negeri kita ini. Hanya dikuasai oleh orang-orang apa namanya ya mau berkuasa dengan cara yang tidak patut lah begitu. Tidak patut. Sedangkan Pak Jokowi sendiri bilang kalau memang kami punya kesalahan, kami punya kecurangan, tinggal bawa ke Bawaslu, ke KPU untuk dibuktikan. Kan udah jelas ya. Kayak Pak Jokowi juga itu sih ya, jadi lah malas nanggapin orang-orang seperti itu sih ya. Kalau bahasa apa sih, bahasanya Pak Mahfud MD itu recehan. Ya, saya rasa sebagai tahap awal ini udah cukup menggembirakan lah. Mudah-mudahan menjadi apa namanya teguran yang kuat sehingga DPR tidak lagi ragu untuk mengadakan hak angket, karena dengan hak angket itulah kita bisa tahu persis ya kecurangannya, kejahatan dalam demokrasi itu kelihatan di forum terbuka itu. Jadi kalau misal hak angket itu tergulirkan kembali, seperti berarti kan kembali ke zamannya
eranya itu guys, apa namanya tuh, Gus Dur ya, eranya Gus Dur, di mana dulu itu Gus Dur diturunkan langsung ya kayak gitu. Jadi itu orang baik, itu bisa dibilang wali Allah karena setiap ucapan dari Gus Dur itu benar, tapi dilengsarkan oleh siapa? Amin Nangis, Sangkuni, dan Mak Lampir. Siapa itu Mak Lampir? Mak Lampir adalah Ibu Mega, kayak gitu ya. Makanya dari pihak Gus Dur itu, ataupun Gus Dur sendiri bilang mereka itu pengkhianat, dan kalau memang ia benar, Gus Dur salah, ya pasti ditangkap. Nyatanya enggak. Ya ini saya diulang lagi seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau menurut saya itu bersih ya guys, bersih. Wong dari pihak Profesor Mahmud ya MD aja bilang, mengakui kalau Pak Jokowi itu taat beribadah. Hal yang mustahil orang yang taat beribadah, rajin beribadah itu punya ya sifat jelek lah gitu. Ya benar sih kan. Kalau apa sih, kalau orang baik pasti banyak musuhnya. Demo pada hari ini ada teman-teman relawan 01, relawan 03 namanya ya. Tapi mereka tidak lagi memakai kata-kata itu. Kita semua berubah bentuk menjadi pejuang demokrasi, pejuang ingin mengembalikan reformasi yang seperti awal. Perubahan nama dari 01 dan 03 menjadi perubahan demokrasi itu kan sama saja kan. Dari awalnya itu dari 01 dan 03 yang tidak mau percaya, tidak mau mengakui kekalahannya, mau diubah kayak apapun ya tetap sama ini, cuman beda nama. Ya sama aja kayak junjungan mereka Anies kayak gitu, dulu merubah rumah sakit jadi rumah sehat kayak gitu. Jadi kan otomatis yang sakit nggak bisa masuk ya guys. Aduh. Dulu, dan karena itu kita bergabung, tidak ada rasa tanggung satu sama lain. Tadi kelihatan kan dari kelompok apapun bersatu marah terhadap kecurangan. Kira-kira itu, karena itu DPR tolong hak angket itu disegerakan saja, kira-kira gitu. Antusias masyarakat yang berkumpul malam ini juga. Jadi intinya mereka inginkan hak angket ya. Nggak tahu itu masalah pemilu curang atau itu gimana, tapi dia bilangnya katanya hak angket, sedangkan di banner itu tolak pemilu curang. Ini jadi dipikir-pikir serba bingung ya guys. Itu mau mengamatinya ini yang benar yang mana ya kan. Nah ya udahlah, yang penting intinya saya sudah melihat inti dari permasalahannya inginkan hak angket. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat bosku.